Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dikabulkan. Hanya satu nama Yesus yang harus kita tinggikan. Dengan kehidupan yang bergejolak yang begitu merajalela, tetapi satu nama yang tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan Anak Allah. Yesus namanya.
kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita bertemu dalam ibadah raya yang saya percaya bahwa dalam ibadah ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan firman yang saya beri judul Terpenjara Namun Merdeka. Sekali lagi, terpenjara namun merdeka. Mari sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini, dan kami rindu Engkau memberkati firman yang akan kami dengar, dan biar kiranya firman yang akan kami dengar ini akan mempertumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau bicara tentang tema kita, terpenjara namun merdeka, saya ingat satu tokoh Alkitab yang cukup besar, namanya adalah Paulus. Nah, Paulus pernah mengatakan hal yang sangat fenomenal, saya pikir, yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Sekali lagi, Paulus menyebut di dalam surat Efesus ini sebagai aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Nah, pada waktu Rasul Paulus menulis surat Efesus, konteks ayat ini jelas adalah konteks nasihat. Namun nasihat ini keluar dari seseorang yang sedang dipenjara. Dipenjaranya bukan karena melakukan kriminal, tetapi karena dia memberitakan Injil sehingga dia dipenjara oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi yang menarik, Paulus mengatakan meskipun aku terpenjara, aku bisa menasihati kamu. Itu yang menarik di situ ya, Saudara. Kalau kita melihat latar belakang surat Efesus ini ditulis di suatu kota namanya kota Roma, dan pada waktu itu Paulus dipenjara di kota ini. Sebagai orang yang dipenjara, seharusnya dia terbelenggu oleh keadaannya. Namun Paulus menolak untuk terbelenggu dengan keadaannya. Malahan kita melihat Paulus bisa memberi nasihat kepada jemaat di Efesus yang pada waktu itu sedang menghadapi banyak persoalan, ya, nabi-nabi palsu, pengajar palsu, ya, kehidupan duniawi yang begitu keji yang ada di sekitar kota Efesus, sehingga Paulus ingin menguatkan jemaat yang ada di Efesus agar mereka tetap kuat di dalam panggilan mereka di dalam Kristus sebagai umat yang sudah diselamatkan. Nah, Paulus pada waktu memberikan nasihat dan dorongan itu sedang terpenjara, sedang dipenjara di penjara Roma. Ini menarik, saudaraku. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Paulus selama pelayanan, ya, kita melihat bagaimana Paulus itu begitu sangat produktif. Sangat produktif. Kalau kita melihat produktivitas Paulus ketika ada di dalam penjara, saudaraku, salah satu surat yang juga bisa merujuk produktivitas Paulus dalam penjara, yaitu di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13, saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau engkau datang, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Troas, di rumah Karpus. Bawalah juga buku-buku saya, terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit. Saudaraku, Paulus pada waktu di penjara, ya, di Roma, dia tidak melupakan buku-bukunya. Dia tidak melupakan kitab-kitab suci, ya. Dia tidak melupakan perkamen-perkamen yang isinya tulisan-tulisan yang begitu luar biasa, yang bisa menjadi asupan bagi dia. Nah, saudaraku, dari sini kita melihat Paulus adalah satu sosok yang sangat produktif. Kalau kita melihat latar belakang surat 2 Timotius agak sedikit beda dengan surat Efesus. Di surat 2 Timotius, Paulus itu sudah tua kondisinya. Di penjara dalam periode yang kedua.
menjelang detik-detik eksekusi. 2 Timotius sering disebut sebagai surat terakhir dari Paulus menjelang kematiannya. Di saat dia sendiri sudah tua, dalam keadaan terpenjara, Paulus ingat ya akan buku-bukunya, ingat akan perkamen-perkamen yang itu akan membuat dia produktif. Terbukti kalau kita melihat dalam sejarah, saudaraku, Rasul Paulus ini ketika di penjara di Roma, dia menulis beberapa surat yang fenomenal. Surat Efesus ditulis di penjara, surat Filipi ditulis di penjara Roma, surat Kolose, surat Filemon, dan dari keempat surat itu tema besarnya adalah kristologi. Saudaraku, yang pernah mengenyam pendidikan teologi pasti ngerti apa namanya kristologi, ilmu tentang Kristus, dan ini bobotnya sangat besar sekali, bobotnya sangat luar biasa, yang memberikan warna pada surat-surat tersebut, surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon. Coba lihat saudaraku, orang yang dipenjara, orang yang terbelenggu, tetapi bisa menulis ya 4 surat yang fenomenal. Nah saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana ini Paulus ini ya? Kalau mikir dirinya sendiri, mungkin dia berpikir, aduh aku sudah di penjara, aku tidak bisa bikin apa-apa. Tapi dia bisa menasehati, dia bisa menulis surat, dia bisa membagikan surat-surat yang mendorong jemaat-jemaat, sehingga mereka tetap kuat di dalam iman. Nah, kuncinya apa saudaraku? Kita mau belajar. Kita akan mau belajar dari tokoh besar ini. Kuncinya apa? Sehingga Paulus ini, meskipun dia terpenjara, namun dia bisa merdeka. Dia bisa bebas untuk melakukan karya-karya bagi Tuhan, karya-karya bagi jemaat. Nah, saya menemukan ada 2 kunci yang membuat Paulus ini bisa begitu produktif semasa dia ada di penjara. Bahkan selama dia di dalam pelayanan adalah tokoh besar. John Drine pernah menyatakan dalam bukunya Mengenal Perjanjian Baru, dia mengatakan bahwa Paulus adalah misionari terbesar ya sepanjang sejarah, mestinya setelah Yesus ya. Dalam pelayanan penyebaran Injil, dia sudah melewati benua-benua, melewati ribuan kilometer, ya baik itu jalan darat maupun jalan laut. Produktif, ada banyak gereja yang dibangun, ada banyak jemaat yang dilatih, ada banyak pemimpin yang dihasilkan. Dia begitu produktif. Bahkan ketika dia masuk penjara pun karena Kristus, dia tetap produktif. Nah, kuncinya apa saudaraku? Kuncinya paling tidak ada 2, saya ingin bagikan buat saudara. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-24 sampai 26, kita akan menemukan satu pernyataan Paulus yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Filipi pasalnya yang pertama ayat 24 sampai 26. Di situ Paulus ingin menjelaskan tentang keadaan dia. Di dalam surat ini Paulus menunjukkan bagaimana dia didesak oleh 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah mati dan bersama dengan Kristus. Keadaan yang kedua, dia tetap diizinkan hidup, namun harus menderita aniaya. Kita tahu surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika Paulus juga ada di dalam penjara. Namun di tengah 2 keadaan yang mendesak dia itu, kematian dan kehidupan, Paulus rupanya mengatakan begini nih, lebih perlu ya mati bersama Kristus, baik karena apa? Masuk surga, sudah selesai penderitaannya. Tetapi Paulus tidak berpikir tentang kematian. Paulus malah memilih untuk tetap hidup, supaya dia bisa berkarya di tengah-tengah jemaat di Filipi, sehingga jemaat di Filipi ini akan bertumbuh semakin hari semakin maju, bahkan menjadi kemegahan Paulus di dalam pelayanannya. Nah,
Pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa pelajari dari pernyataan Paulus dalam surat Filipi ini? Tidak lain adalah Paulus produktif. Paulus meskipun terpenjara tapi merdeka. Karena yang pertama, Paulus mengerti arti hidup yang sejati. Dia sangat mengerti arti hidup yang sejati. Apa itu arti hidup itu? Ini penting, saudaraku. Paulus, kalau saudara membaca ayat yang sebelumnya, saudara akan menemukan dalam surat Filipi pasal yang pertama itu, bagaimana Paulus mengatakan, bagiku hidup, kalau aku diberi hidup, itu berarti aku harus memberi buah. Inilah pengertian tentang hidup menurut Paulus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup bekerja memberi buah bagi Kristus. Saudaraku, hari-hari ini kita ada di dalam satu kondisi yang mau tidak mau kita harus terpenjara, saudaraku ya. Istilah saya terpenjara. Kita masuk dalam PPKM darurat dan membuat kita tidak bisa leluasa kemana-mana. Bahkan gereja-gereja mulai kembali yang dulunya bisa ibadah on-site harus kembali ke ibadah online. Ya. Semua kegiatan dibatasi sampai tanggal 20 Juli nanti. Saudaraku, banyak orang yang mengeluh. Banyak orang yang kemudian putus asa. Harus bagaimana? Ya kan? Ketika ada di dalam rumah, ketika ada di dalam situasi lockdown, ya, PPKM ini, seakan-akan, waduh, cuma di rumah mau apa dan bagaimana? Saudaraku, kalau kita memaknai situasi ini, hampir sama dengan situasi Paulus pada waktu itu. Terpenjara, terbatas. Meskipun penjaranya di kamar kita, saudara. Penjaranya bisa nonton TV, bisa main HP, saudara ya. Masih enak itu ya. Masih bisa makan yang enak, bisa GoFood. Ya. Tapi yang saya maksud, korelasi hubungannya atau kesamaannya, kita ini terbatas. Seperti Paulus pada waktu itu terbatas, terpenjara. Seakan-akan gak bisa bikin apa-apa. Tetapi bagi orang-orang yang mengerti arti hidupnya, saudaraku, hidup itu apa sih? Apakah hidup itu hanya sekedar makan, minum, tidur, bangun, kerja, ya, mandi lagi, makan, minum, kayak gitu itu aja. Hidup itu apakah sebuah siklus yang hanya muter-muter seperti itu saja? Bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, harus mengerti bahwa hidup ini adalah menghasilkan buah bagi Kristus. Ketika Tuhan kasih hidup kepada kita, Tuhan ingin kita menghasilkan sesuatu bagi Kristus. Berbuah lebat. Situasi dan kondisi tidak menjadi alasan buat kita tidak bisa berbuah, saudaraku. Keadaan seperti ini, lockdown seperti ini, kita ada di dalam rumah, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa bagi Kristus, saudaraku. Paulus karena mengerti betul hidupnya ini adalah anugerah. Hidup ini harus berbuah, menghasilkan sesuatu. Bukan hanya setelah di lockdown ya cuma tidur baringan, rebahan, dan lain sebagainya. Malah ada yang menyesali, kok seperti ini, malah menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, dan lain sebagainya. Itu kita gak perlu ikut yang seperti itu. Yang harus kita lakukan, kita berpikir, kalau saya masih diberi hidup, ya, di tengah-tengah pandemi, di mana kita melihat kematian begitu dekat sekali dengan manusia, kita masih diberi kehidupan. Itu berarti, saudaraku, jangan sia-siakan kehidupan ini. Yuk kita berbuah lebat bagi Kristus. Dengan apa? Dengan banyak hal. Bukan berarti kalau kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Kristus. Ya, saya sendiri bersaksi kepada saudara bagaimana hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu mengerikan. Saya diizinkan Tuhan untuk memantau beberapa hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, teman-teman saya yang saat ini sedang dalam keadaan isolasi mandiri dan mereka dalam situasi yang lemah. Nah, di situ saya berusaha untuk pantau setiap pagi, saya telepon bagaimana keadaannya, bagaimana engkau sudah makan belum, bagaimana kalau sakit, kira-kira kamu rumah sakit sudah penuh semua Pak, gimana ini Pak? Saya carikan dokter untuk pantau dia dan saya telepon
pagi, siang, sore, ya itu nggak 1-2 orang, saudaraku. Dan rupanya, saudaraku, hal yang sepele seperti ini menurut kita sepele, hanya nelpon, tahu kabarnya, obatnya bagaimana, apa yang bisa saya tolong. Rupanya itu sangat membuat hati sang penderita COVID itu begitu tersentuh. Dan luar biasa, saudaraku. Salah satu rekan saya yang terpapar COVID mengatakan seperti ini, Pak, kemarin waktu saya kena COVID dan saya hampir mati ketika dia bersama dengan istrinya itu sudah dalam posisi sudah, karena isolasi mandiri, rumah sakit di Kota Solo sudah penuh, dia mau nggak mau harus isolasi mandiri. Ketika istrinya sudah sembuh, istrinya bisa keluar dari kamar. Nah, teman saya ini, teman hamba Tuhan saya, mulai sendirian. Dan ketika sendirian itu yang ada dalam pikirannya cuma kematian. Dia buka laptop, lihat YouTube, buka HP, lihat YouTube, lihat kabar, isinya cuma mati. Yang ngerinya lagi, mamahnya cerita kalau mamahnya itu sudah ngimpi anaknya itu sudah harus dibawa ke Tiongting. Tiongting itu tempat untuk di Kota Solo ada satu tempat untuk orang-orang meninggal di situ, gitu, saudaraku ya. Ini mamahnya saja sudah membayangkan, sudah bermimpi dan diceritakan kepada anaknya. Dan rupanya, saudaraku, rekan saya ini cuma berkata seperti itu. Yang menguatkan saya, salah satunya adalah Pak David. Walaupun Pak David cuma telepon, cuma tanya gimana keadaan saya, dalam keadaan sesak nafas. Saya masih ingat, saya tanya dia sesak nafas, dia ngomong, saya bilang tenang bro, sabar bro. Bahkan saya kadang-kadang lupa mendoakan dia, saya hanya cuma kasih motivasi. Dan saya juga mendoakan juga ada kalanya. Tapi ternyata itu yang membuat dia tenang, membuat dia tegar menghadapi situasi. Dan puji Tuhan, hari ini dia sudah sembuh. Saudaraku, kita bisa berbuat banyak hari-hari ini, bisa berbuat banyak untuk orang-orang di luar sana. Di tengah-tengah pandemi ini, sadarilah bahwa hidup kita ini harus berbuah bagi Kristus. Saudara bisa merdeka meskipun keadaan kita terpenjara. Atau mungkin hari-hari ini saudara juga memiliki hal-hal yang limit, ya saudaraku ya. Di tengah seperti ini, kerja sulit, tidak ada pemasukan mungkin dan lain sebagainya. Tapi itu bukan jadi alasan bagi kita. Saudara bisa melakukan banyak hal, ya, tidak selalu dengan duit, dengan beri motivasi, memberi dorongan, ya, memberikan semangat kepada orang-orang yang saat ini sedang isolasi mandiri. Dan di situ, saudaraku, saudara, meskipun kita terpenjara, kita masih bisa merdeka melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Paulus. Paulus sadar hidupnya bukan miliknya lagi. Hidupnya adalah milik Kristus. Makanya dia menggunakan semaksimal mungkin hidupnya. Ketika dia belum di penjara, dia melewati banyak tempat-tempat untuk membuka tempat-tempat untuk berdiri gereja. Juga dia membaptis, bahkan dia juga membawa banyak orang kepada Kristus. Bahkan ketika ada di dalam penjara, dia juga produktif. Bahkan ketika sudah tua, bahkan menjelang eksekusi kematiannya, dia tetap menulis surat kepada jemaat-jemaat. Luar biasa. Saudaraku, kalau saudara punya mindset bahwa hidup ini, ya, bekerja memberi buah bagi Kristus, saudara tidak akan tinggal diam. Malah hari-hari ini, si situasi pandemi ini, saudara akan berpikir keras. Jangan hanya berpikir untuk dirimu, diriku dan diriku. Mari kita berpikir untuk banyak orang. Berpikir untuk banyak orang, ya. Memikirkan kondisi mereka. Kalau perlu, ya saudaraku, ya, kirim GoFood ke rumahnya, ya. Itu sudah luar biasa, saudaraku. Untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam. Di tengah situasi yang tidak terkendali ini, mari kita akan tetap berpikir keras, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan buah yang lebat bagi Tuhan. Kunci yang kedua yang membuat Paulus ini akhirnya bisa berbuah lebat, ya, meskipun terpenjara, tapi dia bisa merdeka, itu adalah tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa
tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Rasul Paulus dalam pelayanannya, meskipun terpenjara, dia tetap merdeka, bahkan bisa membebaskan, mengikat belenggu-belenggu dari orang-orang yang menerima surat-suratnya. Bahkan dalam pelayanannya dia bisa melepaskan banyak orang. Mengapa? Karena yang kedua, Paulus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam Roma tadi, bagaimana pelayanan Paulus diwarnai dengan pelayanan yang membebaskan. Karena apa? Karena pelayanan Paulus adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dia tidak melayani asal melayani. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pelayanannya bisa memberkati banyak orang. Kalau kita melihat dalam sejarah pelayanan Paulus, saudaraku, warna pelayanannya adalah warna yang diurapi oleh Roh Kudus. Dia menyembuhkan orang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8. Sapu tangannya saja, ya, saudara ingat kisah di Listra itu dipakai orang untuk menyembuhkan orang lain. Itu bisa, saudaraku. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Untuk mengusir roh jahat, Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Konfrontasi dengan tukang tenung, tukang sihir, Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 10. Membangkitkan orang-orang mati, Kisah 20 ayat 9 sampai Kisah 20 ayat 9 sampai 10. Dari semua warna pelayanan Paulus ini, yang membuat Paulus bisa seperti itu karena apa? Karena dia melakukannya melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membimbing hidupnya. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidupnya. Roh Kudus menolong dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang membuat orang yang terbelenggu dibebaskan. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita perlu memperlengkapi diri kita dengan kuasa Roh Kudus, dan kita minta kepada Roh Kudus untuk memimpin langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang tepat, melakukan karya-karya yang besar bagi Kristus, karya-karya yang tepat. Ketika kita memberi karena dorongan Roh Kudus dengan memberi karena hanya dorongan diri kita sendiri, itu akan beda, saudaraku. Ya, saya pernah punya kesaksian. Saya itu punya sesuatu, saudaraku, dan pada waktu itu saya biasa memberi, biasa. Tapi suatu saat ada satu yang mendorong saya untuk memberi ini kepada orang tersebut, saudaraku. Orang itu tidak cerita sedang punya kebutuhan, orang itu tidak cerita sedang punya beban dalam hidupnya, tapi Roh Kudus itu mendorong dalam hati saya. Dan ketika saya membagi sesuatu itu, saudara, orang itu nangis, orang itu sampai berkaca-kaca, ya saudara, ya, matanya. Dia berkata, waduh, tepat sekali waktunya Tuhan, tepat sekali waktunya. Itu yang diulang-ulang terus, saudara. Artinya apa, saudaraku? Kepekaan kita melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu akan tepat sasaran. Ya, Paulus ketika ada dalam penjara, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Saudaraku, di tengah-tengah situasi kita terpenjara hari-hari ini, kalau saudara hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Ya, di tengah saudara mendengar berita tentang COVID, mendengar berita tentang banyak orang meninggal, saudara mungkin punya saudara, punya teman, punya yang saat ini juga jadi korban, saudaraku. Apa yang harus saudara lakukan? Banyak hal. Tetapi coba tangkap pesan Tuhan melalui suara Roh Kudus. Saudara, ketika melakukannya akan tepat dan akan efektif. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus meskipun terpenjara, tetapi dia merdeka. Bahkan bukan hanya merdeka, dia juga bisa memerdekakan orang lain. Kuncinya karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sudahkah hari-hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus artinya kita dituntun, dibimbing, kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Apa maunya Roh Kudus dalam pelayanan kita hari-hari ini? Ya, di tengah situasi yang kacau balau ini, apa yang Roh Kudus ingin bicarakan dalam kehidupanmu? Pekalah dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupanmu. Ya, sudah selesailah kita muter-muter dengan diri kita sendiri dan belajar mulai kita keluar dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Dan ketika Roh Kudus membimbing kita ke arah sana, lakukan dengan segenap hati. Tuhan Yesus pasti akan menolong dan memberkati. Janganlah situasi yang memenjarakan kita ini
menjadikan kita tidak produktif. Yuk kita semakin produktif melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, meskipun saat ini kita seperti terpenjara, namun tetaplah merdeka bersama dengan Tuhan. Merdeka dalam mengerjakan pekerjaan Allah, mengingat bahwa hidup ini adalah bekerja memberi buah. Dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuat kuasa dari Roh Kristus itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biar kiranya melalui firman ini jemaat-Mu akan dibangkitkan. Meskipun situasi hari-hari ini kami terpenjara, tetapi itu tidak akan membuat kami terbelenggu. Malah di tengah terpenjaranya kami ini, kami tetap akan merdeka dan bisa memerdekakan banyak orang. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati gembala sidang setempat, dan biar kiranya di tengah situasi pandemi ini, gereja ini akan semakin berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh memuji menyembah Tuhan dalam ibadah online kita. Dan juga terlebih kita boleh mendengarkan firman-Nya, firman yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membawa kehidupan kerohanian kita terus bertumbuh dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena itu adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian kiranya. Tuhan, inilah doa Yabes, biarlah ini menjadi doa kita saat siang hari ini, saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, hanya tangan Tuhan yang menyertai. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan kiranya, haleluya. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Biarlah Dia yang melepaskan kita dari segala pencobaan, dari segala kejahatan, dengan memberikan kekuatan yang baru dan memberikan berkat-berkat-Nya. Karena Dia datang untuk memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi sebuah doa kami di akhir dari ibadah kami ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah junjungan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Karena itu kami sandarkan kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sanak keluarga kami dan juga semua usaha pekerjaan yang kami lakukan, kekuatan kesehatan dalam kehidupan tubuh kami hanya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, dalam kebaikan Tuhan, dalam anugerah yang terindah, yang akan senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dilimpahkan bagi setiap orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan bangsa
bangsa kami, dan kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami ini dari masa-masa saat ini pandemi yang sedang terjadi. Kami percaya kuasa Tuhan mendatangkan kesembuhan, mujizat lepas mujizat di dalam pemulihan daripada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percaya tangan Tuhan terus akan menuntun hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa diangkat dengan sayap Raja Wali, mengatasi segala pencobaan, mengatasi segala lembah-lembah persoalan, dan engkau akan terbang tinggi di dalam kasih karunia Tuhan. Karena anugerahnya terus berlimpah-limpah, kekuatan yang baru, penghiburan kuasa Roh Kudus akan senantiasa dicurahkan dalam setiap kehidupan kita semua. Mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan, masuk di dalam kerajaannya yang kekal, yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, tetap setia untuk beribadah secara online, dan tetap setia terus juga untuk bersekutu dengan Tuhan secara lebih intim lagi. Tuhan Yesus memberkati.